Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video keempat dari bootcamp kita. Jadi kan di video ketiga itu aku udah jelasin pernah nyinggung tentang liquidity sweep dan liquidity run kan. Nah, contohnya tuh gimana? Jadi intinya itu liquidity sweep itu pada saat kayak apa ya, tempat dimana banyak resting order stop loss itulah. Jadi banyak stop loss yang nggak kena, bentuknya tuh kayak gini nanti gini. Bentuk liquidity swap tuh gini. Ini yang pertama dulu ya, liquidity swap tuh bentuk gini, misal gini ya kan. Nggak usah lah, langsung aja contoh lah. Kelamaan kalau digambar. Intinya itu bentuknya kayak gini. Misal Harum aja deh, Harum. Harum itu kemarin itu, ini adalah contoh liquidity swap. Jadi nih, kalian bisa lihat di sini, dia itu cuman nge-liquidity swap kayak gini, tuh ya kan. Dia karena nih orang pasti tuh enternya tuh gini nih, enter. Misal ada orang enter sini ya, kayak misalnya nggak juga sih, ini lebih ke liquidity swap aja. Jadi intinya liquidity swap itu tempat, kalau menurut aku ya, itu tempat dimana banyak orang taruh stop loss, sehingga itu tempat untuk that mostly get manipulated. Nah, kenapa dia kenanya di sini, kenapa nggak yang di sini? Karena kalau dia kenanya di sini, itu menandakan bahwa sellernya itu terlalu strong. Kalau sellernya terlalu strong, harga kemungkinan itu lanjut turun, malah lanjut turun ke bawah sini. Jadi lebih better itu kayak nearest liquidity yang ada other confluence, kayak misal di sini. Jadi dia tuh cuma ngejar liquidity sama imbalance di sini tuh. Ini kan di sini ada fair value gap juga, ntar aku bakal kasih tahu nih, ini fair value gap namanya. Jadi dia bakal kena liquidity sweep, memanipulasi, terbang. Karena kan misal kalau orang yang gambar-gambar chart ya, trendline itu pasti kayak gini kan gambar kan, misal kayak set ya kan. Terus set, orang-orang yang gambar-gambar trendline tuh menurut aku kurang efektif. Misal mereka buat kayak gini, pola-pola gini. Nah, mereka lihat tuh, waduh ngebreak. Tuh, ternyata dia ngebreak lagi nih. Kan ini kan sebelumnya kan candle-nya nggak kayak gini, nggak kotaknya nggak di atas, tapi kotaknya di bawah sini. Nah, sehingga mereka tuh panik. Ini udah ngebreak out structure, udah keluar, udah ngebreak di sini juga dari si ininya, flagnya, sehingga dia itu mikir price-nya bakal lanjut turun. Nah, jadinya price itu bakal ngemanipulasi harga itu sehingga dia langsung naik. Nah, cara gunain itu sweep as one of indicator to enter or exit. Jadi itu adalah indikator buat kalian enter ke market atau exit. Terus bisa gunain mereka itu sebagai target lah atau direksi kemana harga itu bakal pergi. Nah, jadi misalnya di sini tuh di tiap-tiap low kayak gini itu ada liquidity namanya. Di sini tuh ada liquidity. Nah, jadi price itu bakal selalu ngejar yang namanya liquidity. Contohnya di sini tuh sebenarnya ada liquidity swap juga nih. Sini ada liquidity swap nih, kayak gini, set, ya kan? Dia nge-swap liquidity yang di sini, orang-orang taruh stop loss di sini, set, kena fair value gap, liquidity swap, dia naik, set. Dia ngejar target ini, ya kan? Loh, dia ngejar si liquidity yang ini nih. Pada saat udah kena, dia lanjut turun. Dia itu langsung nge-reject, ya kan? Nah, dari situ dia buat lagi lows, terus dia mau naik lagi. Mungkin orang-orang tuh bakal mikir dia mau ngejar si ini kan, ternyata enggak. Dia itu mau manipulasi, sehingga dia ngetargetin ini, jebret turun, kena liquidity, dia nge-grab lagi, naik lagi. Jadi yang aku bilang itu kan salah satu rule-nya itu kalian harus lihat dari struktur keseluruhannya. Kalau misal struktur keseluruhannya naik, terus di short term mereka lagi turun, itu kesempatan kalian buat bisa serok gitu. Nah, ini tuh ada indikatornya di trading view. Bentar, aku kasih tahu ya. Indikatornya itu di, intinya ini tuh liquidity swap, ya kan, kayak gini nih. Ini liquidity swap. Liquidity run tuh biasanya kayak gini nih, ini kayak gini nih, liquidity-nya tuh dikit, jadi kayak resting order tuh terlalu dikit sehingga mudah buat dicapai buat ke situ. Yang kayak gini tuh bakal, pokoknya liquidity itu kita gunain sebagai target buat entry atau target buat exit aja. Itu indikator di trading view ya, bentar. Coba dulu.
di sini tuh, oh di sini ada RSI divergence juga, ntar aku tahu lagi divergence cara gunainnya. Nih, ini ada liquidity heat map by Newview Sam, kalian bisa gunain. Jadi harga itu bakal selalu manipulasi namanya liquidity, ya kan? Itulah. Oke, bisa kita coba tadi Harum aja, Harum ya kan. Nih, kan Harum itu tadi aku bilang di sini tuh ada liquidity kan. Kita pakai 4 jam aja, 4 jam bisa lebih efektif. Enggak, 1 jam nggak kelihatan. Jadi dia itu bakal ngejar nih yang heat map ini. Semakin tebal, semakin mereka mau ngejar itu. Jadi ini tuh price itu bakal selalu mantul kayak gini loh. Dia tuh bakal ngenain, ini kan short term ya kan. Kan kalau long term itu kan kayak keseluruhan struktur ya kan, jangka panjangnya dia tuh bakal, pokoknya ini tuh bisa reversal di sini karena dia tuh udah reach liquidity yang harus dia reach di time frame panjang sebelumnya nih. Jadi dia reject, akhirnya mau ganti struktur keseluruhan. Nah sama di ini juga kayak gitu. Error. Nah di saham ini juga kayak gitu. Jadi di short termnya ya, lebih tepatnya di short termnya juga kayak gitu. Jadi dia bakal selalu ngincer liquidity paling bawahnya dulu. Terus kalau udah kena baru dia bakal lanjut naik. Terus kalau udah kena dia bakal lanjut lagi turun nyari liquidity ini dulu. Dan kayak gini ntar dia bakal, ini mungkin nih, ini bakal harganya bakal naik dulu nih. Jadi dia bakal kena change of character di sini, kena turun, naik, ngebreak ini, terus mungkin reject lagi, reject, baru nge-swap liquidity yang ada di sini. Bisa kayak gitu. Jadi ini lebih kayak ke pola in the market lah ya, bilangnya gitu. Nah, liquidity run tuh yang kayak gini nih. Kayak gini misalnya. Jadi liquidity run itu lebih ke yang nggak efektifnya lah, yang gampang ditembus nih kayak gini-gini nih. Ini liquidity run. Nah, jadi ntar kalian prakteknya gimana? Kalian cari aja saham-saham yang liquidity swap kayak gini. Ini kan liquidity run ya kan, liquidity swap. Kalian bisa gini, langsung cari aja ini kayak gini. Berat ya kan, bisa langsung taruh. Terus bisa taruh juga di sini. Kan tuh ada liquidity-nya apa, liquidity swapnya kan. Kalian coba aja, bisa identifikasi sendiri. Itu bisa gunain indikator biar lebih ini. Lalu gunain target-targetnya. Target itu biasanya di sini. Nah, ntar ini kita bisa gunain sebagai take profit kita ke depannya. Nah, stop loss itu naruhnya biasanya sesuai profil risiko masing-masing lah. Kayak misal di sini kalian kan misal mau entry based off this liquidity swap, misal kalian mau entry sini. Terus kalian mau taruh 2%, maksimal loss kalian 2%. Ya mungkin sekitar segini lah. Dan targetnya bisa di sini. Jadi kalian itu coba aja identifikasi dulu liquidity swapnya kayak gimana. Habis itu liquidity run ya, liquidity run kayak gini tadi. Sebenarnya simple aja materinya, cuman kalian harus, kalau nggak ngerti nanti mungkin aku bakal taruh link Discord atau link IG aku. Kalau kalian bisa ini konsultasi aja nggak apa-apa. Jadi kalian bisa, kalau ada yang masih kurang ngerti nanti bisa langsung chat aja, konsultasi sendiri. Pokoknya contoh-contoh liquidity run kayak gini. Pokoknya liquidity run itu lebih ke liquidity yang nggak kuat sehingga dia tuh kena run, itu gimana ya bilangnya, ini kayak gitu loh, kayak dibilangnya itu lebih ke nggak kuat buat sebagai resist lah. Kalau kayak liquidity swap itu lebih ke resist, jadi itu dia reject harganya gitu, yang seharusnya dia tuh ngeran karena ini, tapi dia tuh reject karena bayarnya lebih kuat. Misal sini nih, ini kan area-area buyer kuat nih, sini ini area-area seller kuat. Pada saat tembus breakout structure, dia retrace, ini masih lanjut naikin ya. Harum mungkin bisa sampai 1000 mungkin targetnya. Kalau menurut aku ini 1000 ini bakal jadi resist awal. Atau mungkin di sekitar 990-an ya udah jadi resist awal lah. Harum. Jadi intinya itu aja materi dari video keempat ini. Kalau masih kurang mengerti tadi bisa langsung konsultasi aja. Intinya sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.